Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurmalita Sari Utami dengan NPM 361, Meci Hairima dengan NPM 370, Lutfi Anissa Soleha dengan NPM 383, dan Faisal Musli dengan NPM 395 akan menjelaskan materi tentang prospek pengembangan kurikulum pada masa depan. Karakteristik masyarakat pada masa depan. Yang pertama, kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Masyarakat tidak dapat menolak adanya globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki pengaruh penting dalam aspek kehidupan, seperti pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh positifnya yaitu terbukanya pasar internasional, sedangkan pengaruh negatifnya yaitu masuknya pengaruh ideologi liberalisme. Yang kedua yaitu pengaruh dalam dunia pendidikan. Dengan globalisasi pendidikan, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat membuka pasar dunia untuk menciptakan negara yang kuat, terutama di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Kemajuan teknologi makin banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi aktivitas kehidupannya. Nah, perkembangan iptek memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, diantaranya yaitu dampak positif. Yang pertama, bertambahnya pengetahuan dan juga memberikan berbagai kemudahan terhadap aktivitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mempengaruhi pola pikir dan juga hilangnya budaya tradisional. Perkembangan arus komunikasi yang cepat dan pesat, masyarakat dengan cepat akan mengalami perkembangan arus komunikasi yang cepat dan pesat dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti dengan adanya internet, maka informasi akan lebih cepat disebarluaskan. 4. Peningkatan layanan profesional. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu waktu hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. B. Kebutuhan pendidikan pada masa depan. Kebutuhan pendidikan masa depan adalah sebagai berikut. A. Menghasilkan SDM yang memiliki 3 ciri utama: menguasai iptek, memiliki kreativitas, dan solidaritas sosial. B. Membekali kompetensi dengan kemampuan dasar keagamaan, akademik, ekonomi, dan sosial pribadi. C. Kemampuan belajar sepanjang hayat. D. Pemanfaatan teknologi. E. Pendidikan moral. Kurikulum masa yang akan datang disebut juga kurikulum masa depan, yaitu kurikulum yang merangkumi pendekatan yang berpusatkan pada murid dan membolehkan mereka memahami kekuatan dan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat. Pengalaman belajar direkam untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan dimurnikan dengan diskusi, deduksi, dan menganalisis. Menurut Nana Sakti Sukmadinata 1997 mengetengahkan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu relevansi, fleksibilitas, dan kontinuitas. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus, prinsip-prinsip dengan tujuan pendidikan, prinsip-prinsip tentang pemilihan isi pendidikan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan proses pemilihan mengajar, prinsip-prinsip dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip-prinsip berkenaan dengan pilihan kegiatan. Fokus muatan kurikulum sekolah dasar masa depan. Fokus muatan kurikulum sekolah dasar masa depan meletakkan pada dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, yang kemudian dijabarkan menjadi standar kompetensi muatan pelajaran yang terdiri dari 8 muatan pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, yakni pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan seni budaya. Poin selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan kurikulum masa depan.
Yang pertama yaitu sudut pandang kebijakan lebih menunjuk dalam penerapan pendekatan akar rumput. Hal ini dikarenakan pada masa depan sistem pendidikan sifatnya desentralistik akan sebagai cara lain yang sempurna. Yang kedua, sesuai sudut pandang pengorganisasian, isi kurikulum lebih menunjuk dalam penerapan pendekatan terpadu atau integrate kurikulum. Yang ketiga, sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum nampaknya akan relatif bervariasi diarahkan dalam pencapaian. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan hal tersebut, kemungkinan kurikulum yang dapat dikembangkan pada satuan pendidikan sekolah dasar di Indonesia adalah yaitu yang pertama, kurikulum pembelajaran terpadu. Kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu dalam satu kesatuan. Yang kedua yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, kurikulum berbasis masyarakat. Yang keempat, kurikulum konstruktivistik, yaitu kurikulum yang berisi kegiatan belajar aktif. Yang kelima yaitu kurikulum elektronik yang merupakan pembelajarannya melalui pemanfaatan teknologi komputer atau internet, atau dengan kata lain berbasis web atau e-learning. Yang keenam yaitu kurikulum terbuka dan jarak jauh. Model pembelajaran ini, guru dan siswa tidak bertemu secara fisik atau langsung. Yang ketujuh, pembelajaran kuantum. Yang kedelapan, pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir merupakan pembelajaran akselerasi. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.